Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahsanul Febrian Hidayat dari kelas TPC 18 dengan NIM 18010102. Di sini saya akan menjawab UAS Teknik Pemboran 2, yang dimana di sini tuh ada 14 soal. Untuk soal yang pertama itu, lumpur dengan water loss tinggi saat akan dipakai pada formasi shell dapat mengakibatkan. Terus menurut saya itu jika water loss tinggi itu berbahaya, terus berdampak buruk pada formasi dan lumpur. Yang dimana bahaya dari formasi itu dapat menyebabkan formation damage. Terus yang di lumpur itu dapat banyak sekali kehilangan cairannya gitu. Terus water loss juga dapat menyebabkan penebalan mud cake. Terus jika si mud cake itu makin tebal, itu dapat menyebabkan masalah lain, yaitu pipe sticking, yang dimana di pipe sticking itu ada di bagian differential sticking. Untuk soal nomor 2, yaitu ketebalan mud cake yang timbul di dinding lubang dipengaruhi oleh yang pertama itu ada water loss tinggi, yang kedua itu ada differential pipe sticking, yang ketiga itu ada swab effect, yang terakhir itu ada cake. Untuk water loss tinggi ini yang tadi ya, untuk jadi kehilangan cairan itu jadi nanti si mud cake-nya itu numpuk gitu. Di sini ada gambar seperti yang di gambar kanan bawah ini, ada pada numpuk di sini. Terus untuk differential pipe sticking-nya juga sama ini. Jadi nanti itu pipa terjepit yang dimana karena ada tekanan hidrostatiknya itu lebih besar daripada tekanan formasi. Terus yang ketiga itu ada swab effect, yang dimana swab effect itu adalah pada saat mengangkat rangkaian dari bawah lubang bor ke permukaan. Karena si lumpur ini tidak maksimal gitu. Terus dapat menyebabkan mud cake itu tebal. Yang terakhir itu ada cake. Nah, untuk soal yang ketiga ini, differential sticking itu cenderung akan terjadi pada saat apa? Yang pertama itu pada saat menembus formasi yang poros atau permeable. Yang kedua itu lumpur berat, sehingga tekanan hidrostatis lumpur itu lebih tinggi daripada tekanan formasi. Yang ketiga itu ada lumpur yang kurang stabil atau dengan water loss tinggi atau mud cake yang tebal. Nah, si diferensial ini itu intinya itu jadi si tekanan lumpur itu, tekanan hidrostatik, tekanan lumpur pemboran ini lebih besar daripada tekanan formasi ini. Jadi si pipanya itu nyangkut gitu. Untuk soal yang keempat itu, lumpur yang terlalu kental akan menyebabkan. Terus menurut saya itu apabila lumpur mempunyai viskositas atau kekentalan yang besar sekali, maka dapat mengakibatkan problem pada pemisahan cutting, yang dimana pada saat di conditioning area di shell shaker seperti ini, terus ada di pinggirnya ada descender, desilter, sama degasser itu. Jadi si cuttingnya itu susah gitu untuk dipisahin gitu. Nah, untuk soal yang kelima, apabila menurunkan rangkaian mata bor, di mana lumpur mempunyai gel strength yang besar, kemungkinan yang dapat terjadi adalah, terus menurut saya itu, gel strength yang terlalu besar ini dapat mengakibatkan buruk terhadap kemajuan kerja pompa, karena pompa akan memerlukan tekanan yang lebih tinggi atau besar untuk mengalirkan lumpur, sehingga si horsepower dari pompa ini harus lebih besar juga, sehingga berdampak itu pada efisiensi waktu dan biaya pemboran itu.
Terus bisa jadi si formasinya itu pecah karena tekanan si pompanya itu terlalu tinggi atau terlalu besar. Nah, untuk soal yang keenam ini, pada saat menurunkan rangkaian mata bor pada pemboran yang cukup dalam, seiring dilakukannya sirkulasi berkala pada kedalaman tertentu, hal ini bertujuan untuk yang pertama itu adalah mengangkat jadi ini kegunaan dari sirkulasi ya atau lumpur gitu. Yang pertama itu ada mengangkat cutting ke permukaan, yang kedua itu adalah melumasi dan mendinginkan bit, yang ketiga itu adalah melapisi dinding lubang bor dengan mud cake, yang keempat itu ada menahan sebagian berat rangkaian bor, yang kelima itu ada mengontrol tekanan formasi, yang terakhir itu mencegah dan menghambat korosi. Nah, untuk mengangkat cutting ke permukaan. Jadi sirkulasi lumpur ini gunanya itu untuk mengangkat cutting ke permukaan yang dimana cutting ini dapat menyebabkan problem yaitu pipe stuck. Yang kedua itu adalah melumasi dan mendinginkan bit yang dimana si bit ini bergerak itu menggerus formasi atau batuan itu kan panas gitu. Jadi harus didinginkan dan dilumasi agar bisa bergerak gitu ke bawah menembus lubang bornya itu, menembus batuan. Yang ketiga itu melapisi dinding bor dengan mud cake. Nah, untuk mud cake ini dianjurkan atau emang harus itu jangan terlalu tebal. Itu mud cake-nya itu harus tipis gitu agar tidak mengganggu pada saat pemboran. Yang keempat ini menahan sebagian berat rangkaian bor. Nah, yang dimana makin dalam kita ngebor gitu, jadi makin banyak gitu rangkaian bor seperti drill pipe dan casing yang digunakannya, jadi makin berat dengan adanya lumpur atau sirkulasi ini, si berat rangkaiannya itu dapat tertahan gitu. Selanjutnya ada mengontrol tekanan formasi. Nah, untuk mengontrol tekanan formasi ini, jadi kita harus tahu dulu tekanan formasi dan tekanan hidrostatisnya gitu. Jikalau tekanan si formasinya lebih besar juga dapat menyebabkan masalah yaitu kick. Jika si hidrostatiknya lebih besar juga daripada formasi itu bisa juga masalah yaitu pipe sticking yang tadi differential pipe sticking. Dan yang terakhir itu mencegah dan menghambat korosi yang dimana ini itu si peda formasi itu tidak terkena atau terkontaminasi ke si rangkaian ini gitu. Jadi kan di formasi itu fluidanya itu terdapat seperti H2S gitu yang dapat membuat korosi gitu. Jadi si lumpur ini mencegah atau menghambat. Selanjutnya soal nomor 7. Untuk menurunkan kekentalan lumpur tanpa menaikkan water loss dapat ditambahkan bahan lumpur. Nah, di sini juga ada zat-zat kimia ya yang untuk menurunkan atau mengencerkan lumpur gitu. Jadi bisa di apa ya? Ditambahkan gitu pada saat sirkulasi itu bahan-bahan kimia ini. Gitu. Yang pertama itu ada kue brako atau dispersan. Yang kedua itu adalah fosfat. Yang ketiga itu ada sodium tanate yaitu kombinasi kaustik soda dan tanium. Yang keempat itu adalah lignosulfanotes. Yang kelima itu adalah lignites. Yang terakhir itu adalah surfaktan. Yang dimana itulah zat-zat kimia yang dapat menurunkan kekentalan itu atau mengencerkan si lumpur itu. Soal yang ke-8 itu kalau water loss atau air lapisan dari lumpur cukup tinggi, maka kemungkinan besar terjadi itu yang tadi ya. Yang pertama itu adalah differential sticking, yang kedua itu adalah penembalan mud cake,
Yang ketiga itu adalah loss circulation. Nah, untuk water loss dan circulation ini jadi kebanyakan kehilangan cairan lumpur gitu. Jadi banyak kehilangan lumpur. Ya, karena water loss tinggi. Untuk yang 9 itu lumpur bor dengan berat jenis yang terlalu tinggi dari yang diperlukan mengakibatkan, terus yang menurut saya ini low circulation ya. Ini ada gambarnya gitu, jadi si lumpur jika terlalu berat gitu atau densitasnya terlalu tinggi, si lumpur itu dapat menembus menembus formasinya yang di ini nih, seperti di gambar gitu. Jadi kita banyak sekali kehilangan lumpur gitu, jadi rugi gitu. Jadi loss saja gitu si lumpurnya. Untuk yang selanjutnya itu nomor 10, ada 3 buah tangki lumpur dengan panjang 18 feet, lebarnya 10 feet, dan tingginya 8 feet. Kalau batasan boleh mengisi lumpur hanya 6 feet, maka volume lumpur di dalam ketiga tangki tersebut berapa barrel? Terus kan diketahuinya itu dari panjangnya itu ada 18 feet, lebarnya 10 feet, tingginya itu ada 8 feet. Nah, di sini tuh jadi ada batasannya harus mengisi lumpur itu setinggi 6 feet. Maka ditanyakan volume semua tangki ya. Ke tingkat tangki tersebut. Jawaban volume yang pertama tangki itu sama dengan P dikali L dikali T sama dengan 18 feet dikali 10 feet dikali 8 feet sama dengan 1080 cube. Ketiga itu adalah volume 3 tangki yang dimana itu volume yang tadi volume 1 tangki itu dikali 3 aja. Jadi 1080 dikali 3 sama dengan 3240 cube. Terus selanjutnya itu adalah konversi si cube ke barrel sama dengan 3240 itu dikali 0,17811. Itu sama dengan 577,076 barrel. Untuk soal yang selanjutnya itu casing 95/8 inci outside, 8,835 inside, terus 40 lbs per feet, diameter lubangnya itu 12 sama dengan 12 1/4 inci, panjang casingnya 5.000 feet, terus 1 feetnya 13 inci, 1 cube itu 7,48 galon, 1 barrelnya sama dengan 42 galon, terus volume anularnya adalah, nah di sini saya tulis saja ya, lalu di foto langsung dimasukkan aja. Yang pertama itu diketahui OH sama dengan 12 1/4 inci sama dengan 12,25 didesimalkan. 12,25 inci. Terus OD-nya itu adalah 95/8 inci yang dimana didesimalkan 9,6025 inci. Terus ditanyakan volume anular. Jawab. Terus sebelum ke volume anular, kita harus mengetahui anular capacity-nya dulu, yang dimana rumusnya itu OH kuadrat dikurangi OD kuadrat dibagi 1029,4. Terus langsung aja di 12,25 ini kuadrat dikurangi 9,6025 kuadrat dibagi 1029,4. Jadi sama dengan 0,055 barrel per feet. Nah, yang selanjutnya itu menghitung volume anular, yang dimana rumusnya itu
annular capacity yang tadi dihitung itu dikali panjangnya casing. Nah, untuk panjangnya casing ini ada 5.000 feet. Terus tinggal dikali aja sama annular capacity-nya 0,557. Jadi isinya 278,5 barrel. Untuk soal yang selanjutnya itu untuk mendapatkan kecepatan pemboran atau ROP yang optimum, parameter bor yang cenderung diubah-ubah adalah yang pertama itu jawaban saya itu pemilihan pahat bor atau bit. Nah, untuk jenis-jenis bitnya itu ada drag bit, yang kedua itu ada rolling cutter bit, yang ketiga ada polished crystalline diamond compact bit atau PDC, dan diamond bit. Nah, untuk drag bit ini merupakan salah satu pahat bor yang tertua gitu, yang masih dipakai sampai saat ini gitu. Tapi si drag bit ini digunakan biasanya di pengeboran yang dangkal gitu. Terus sudah ada juga keuntungan memakai bit yang ini gitu. Yang pertama itu tidak memerlukan bantalan yang kuat dan bersih karena tidak ada bagian yang berputar seperti rolling cutter bit. Yang kedua itu adalah cocok digunakan untuk formasi-formasi yang lunak. Dan ini adalah gambar dari drag bit tersebut. Selanjutnya itu adalah rolling cutter bit. Rolling cutter bit ini merupakan pahat bor gitu yang memiliki kon, terus dia dapat berputar gitu. Jadi si kon ini berbentuknya tuh seperti ruji-ruji atau gigi-gigi gitu yang ngeruncing gitu agar bisa menembus batuan. Nah, di rolling cutter ini ada dua spesifikasi yang berbeda. Yang pertama itu adalah mallet tooth cutter. Mallet tooth cutter ini adalah rolling cutter yang giginya dibuat dengan memailing baja gitu sehingga berbentuk kerucut. Jadi bentuknya kerucut. Nanti ada gambarnya di slide berikutnya. Yang kedua itu adalah insert bit. Insert bit ini rolling cutter bit yang giginya tuh terbuat dari tungsten. Nah, berikut untuk gambar dari mallet tooth bit dan insert bit. Nah, yang A ini mallet tooth bit, dia itu berbentuk kerucut. Si konnya atau ininya. Yang kedua itu adalah insert bit seperti ini. Yang ketiga ada polycrystalline diamond compact bit atau PDC dan diamond bit. Polycrystalline diamond compact ini memiliki cutter berbahan PDC sebagai struktur cutter utamanya. PDC dibuat dengan steel body atau matrix body. Dan ini contoh gambarnya. Selanjutnya nomor 13, pada rangkaian BHA tanpa stabilizer, lubang dapat menyimpang dari sumbu vertikal. Hal tersebut diakibatkan oleh apa? Yang pertama itu menyimpang dari garis lurus. Hal ini disebabkan karena adanya fish yang tertinggal di lubang bor, sehingga untuk melanjutkan proses pemborannya digunakan metode directional drilling atau pemboran berarah. Seperti pada gambar ini, yang kanan, awalnya itu vertikal lurus, lalu belok karena adanya fish di dalam lubang bor. Dan ini gambarnya untuk stabilizer. Mungkin BHA tanpa stabilizer itu dapat menyimpang dari sumbu vertikal karena adanya tekanan-tekanan dari formasi yang dapat
membelokkan tekanan formasi atau lumpur yang dapat membelokkan arah pemborannya. Selanjutnya itu adalah jelaskan peran dari masing-masing 5 sistem pemboran. 5 sistem pemboran itu yang pertama itu adalah power system, yang kedua itu adalah hoisting system, yang ketiga itu adalah rotating system, yang keempat ada circulation system, yang terakhir ada BOP system. Nah, untuk power system ini yaitu intinya itu ini prime mover, yang dimana ini adalah mesin itu untuk penggerak seluruh aktivitas pemboran gitu. Jadi si mesin ini sangat penting gitu, untuk dilakukannya pemboran. Yang kedua itu adalah hoisting system, yang dimana hoisting system ini adalah untuk secara definisi hoisting system ini adalah sistem angkat, yaitu yang diangkat itu adalah casing, seperti casing dan drill pipe. Dan ini untuk ada alat-alatnya, di sini ada drawworks, di sini adalah online line, terus ada traveling block, terus ada drilling line-nya juga, terus ada crown block. Nah, jadi si drawwork ini menggerakkan talinya itu, lalu dimasukkan ke drilling line, terus di crown block, dan seterusnya. Nah, ini untuk yang gambar lebih jelasnya. Selanjutnya ada circulation system, yang dimana circulation system ini untuk tahapnya itu dari mud pump ini, dari sini naik ke discharge line, terus melewati standpipe, lalu masuk ke rotary hose, terus di atas ini ada Kelly ya. Di Kelly, masuk ke Kelly, masuk ke drill pipe, lalu ke bawah, keluar dari bit, melalui ini, nozzle, terus ke atas lagi, melalui annulus, lalu masuk ke return line atau flow line, dan di sini adalah bagian conditioning area. Nah, conditioning area ini yaitu memisahkan cutting dengan lumpur gitu. Nah, di sini untuk bagian yang besar-besar dulu ada cell shaker, lalu masuk ke masih belum bersih gitu, masuk ke desilter, lalu terus disaring, descender, dan terakhir digeser, lalu masuk lagi ke mud tank, lalu masuk lagi ke suction line, dan terus gitu. Berulang. Nah, yang terakhir itu ada BOP. BOP ini ada BOP stack. BOP stack itu yaitu dari annular preventer ini nih, yang dua ini. Terus ada ram preventer, yaitu ada ini. Dan untuk digunakannya ram itu tergantung dari sumur yang digunakan atau dari kedalaman yang digunakan. Terus ada choke line. Choke line ini choke sama key lines ya, termasuk ke supporting system. Nah, si choke ini untuk membuka gitu aliran lumpur beratnya. Nah, untuk key line ini yaitu alat atau tempat gitu yang untuk mengalirkan si lumpur beratnya tersebut. Dan dari BOP system ini ada akumulator, yang dimana akumulator ini gunanya itu untuk menggerakkan bit gitu. Jadi menggerakkan BOP. Jadi si BOP ini
bergerak oleh si akumulator ini. Terus si akumulator ini dapat bergerak ke rem-rem ini ya, ada yang seperti RAM itu yang dapat menutup dari lubang sumur mau ada rangkaian atau tidak gitu. Ada RAM, ada blind RAM gitu. Mungkin. Nah, yang terakhir itu ada rotating system. Secara definisi rotating system ini itu sistem putar, untuk memutar si drill pipe itu dapat menembus dari formasi gitu, menembus batuan. Nah, di sini juga ada alat-alatnya, itu yang pertama itu adalah rotary table, ada Kelly bushing, ada Kelly. Nah, untuk yang menggunakan Kelly ini masih bisa dibilang pemboran atau rig yang lama gitu. Jadi untuk yang barunya itu menggunakan top drive. Jadi langsung dari top drive langsung ke drill pipe langsung memutar gitu ke bawah formasi gitu. Nah, ini ada Kelly bushing, yang ini ada rotary slip. Mungkin sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.